Kenapa dikatakan bahwa Gunung Shiho adalah bagian paling gelap di Journey to the West? Bukan karena banyaknya monster atau sulitnya bertarung, tapi karena kejahatan di sini. Ini kejahatan yang legal. Singa biru, gajah putih, garuda tunggang, atau kerabat dewa. Mereka turun ke bumi, membuat masalah. Sebenarnya karena para dewa membuatkan. Seluruh Wukong bisa mengalahkan monster kecil, tapi tak berdaya melawan raja yang punya backing dan bisa melafalkan mantra kepala, tapi tak mampu melewati neraka dunia ini. Dan darah dingin terasa sangat menyiksa. Kali ini aku bisa makan dengan puas. Bawakan 5 kati daging anak kecil. Yang bagian paha, lepaskan anakku. Bawa anakmu pergi. Aku tahan dia. Lari! Baba anaknya. Guru Dewa, ada masalah. Guru Dewa, Guru Tang, dan murid-muridnya sebentar lagi sampai ke Gunung Shiho. Jangan sekali-kali pergi ke sana. Belakangan ini guru tidak nafsu makan dan minum. Juga jarang bicara. Jangan-jangan kamu masih kangen sama Ratu Siliang? Kakak kedua, jangan banyak bicara. Pendeta dari Jim Barat, tolong jangan maju lagi. Kakek, kenapa bisa begitu? Anda mungkin belum tahu, di gunung depan ada monster. Mereka sudah memakan ratusan ribu orang, jadi jangan lanjut ke depan. Apa? Ya. Wukong, dengar apa kata orang di gunung tadi? Ada monster jahat di depan. Tanya detail dulu, biar bisa lapor. Aku pergi, mungkin dapat makanan gratis. Hei, Beiji, wajah jelekmu nanti buat orang kabur gimana? Lebih baik, Wukong saja yang pergi. Dia malah lebih jelek dari aku. Beiji akhirnya berani maju sendiri. Biar saja dia berubah jadi lebih ganteng, lalu berangkat. Bagaimana? Guru? Kalau begitu, segera pergi dan cepat kembali. Tunggu sebentar, Pak Tua. Kamu siapa? Wah, Tua, kami biksu dari datang.
ke barat cari kitab suci. Kamu bilang ada monster di depan. Apa yang terjadi? Gunung di depan sana namanya Lion Ridge, memanjang sepanjang 800 li. Di barat ada satu kerajaan manusia, disebut Kerajaan Lion. Kota Bojo dulu, cuacanya bagus, rakyatnya bahagia, tempat yang damai. Sayangnya, 500 tahun lalu, 3 iblis datang dari barat. Mereka merebut Lion Ridge, bahkan memakan seluruh penduduk kota. Apa sih? Cuma 3 monster. Haha, aku Jutua Garuk 1, Kasun pukul 1, Santai kakakku sekop, sisanya. Kalau cuma 3, buat apa bapak tua ini cegah kalian? Setelah makan manusia, mereka nggak pergi, malah menduduki tanah, bikin kerajaan sendiri. Di kota itu mengumpulkan semua iblis, jadi warga negaranya. Manusia dipelihara, jadi ternak. Mereka bahkan membentuk pemerintahan, menjadikan harimau sebagai jenderal, menunjuk serigala sebagai komandan. Anak buahnya di selatan gunung, ada 5.000. Di utara, gunung 5.000. Di timur 10.000. Di barat 10.000, penjaga patroli ada 45.000. Penjaga gerbang juga ada 10.000. Yang tugas membakar api dan mencari kayu, jumlahnya tak terhitung. Total semuanya sekitar 47-48.000. Semuanya punya nama dan pakai tanda pengenal di pinggang. Mereka khusus makan manusia di sini. Oh, berapa banyak? 40.000. Segitu, belum dihitung. Yang tak punya nama dan tak terdaftar. Kalau ditambah, bisa jadi puluhan bahkan ratusan ribu. Mereka makan manusia tiap hari, dibakar atau direbus. Darahnya dibuat minuman. Selama 500 tahun di sini, semua orang di sini Uezo habis dimakan. Balik! Aduh. Aku harus cepat-cepat pulang sekarang ini. Karena aku perlu segera melaporkan apa yang baru saja terjadi kepada Master Shi tanpa ada jeda waktu yang lama. Shifu, jalan ini nggak bisa dilewati. Tempat ini Gunung Singa, negara monster. Ada 40-50 ribu monster. Siap makan orang. Gimana dong? Bodoh, kamu takut apa? 100.000 prajurit langit kalah, 45.000 monster kecil, bukan apa-apa. Kakak hebat. Aku babi nggak berani. Menurutku ya, kita mending bagi barang. Lalu kabur masing-masing aja. Penduduk lokal takut monster. Omong besar aja kamu percaya? Banyak pihak. Meski banyak monster, aku pakai tongkat bertarung semalaman. Pasti bisa bersihin semua. Benar-benar ngomong besar aja. Selain tongkat matimu itu, apa ada senjata lain buat lawan sebanyak itu monster? Jangan remehkan aku. Aku, Sun. Lautan Timur pun bisa aku buka jalan. Gunung Baja dilapis perak pun bisa aku tabrak. Kalau kamu bisa, ya maju aja. Wukong, jangan cuma dengar. Lihat sendiri baru percaya. Beiji udah ketakutan. Kamu coba dulu jalan ke sana. Lihat beneran sesuai kata si kakek atau enggak. Cah, Shifu. Shifu, tetap di dalam lingkaran. Jangan keluar. Saya akan segera kembali. Raja ketiga, makanannya sudah siap. Raja ketiga, ada kabar dari negeri Siliang. Guru Wukong dibunuh oleh Tang Seng dan muridnya. Tang Seng sudah melewati negeri Siliang. 500 tahun akhirnya saya dapat daging Tang Seng. Hahaha. Kakak pertama, kakak kedua, rayakan Tang Seng bersulang. Santap. Kakak, kenapa kelihatan murung begitu? Kak, bentar lagi kita bakal makan daging Tang Seng. Senang dong. Kalian terlalu meremehkan soal ini. Meskipun Jin Chanji sekarang cuma manusia biasa,
Tapi murid pertamanya itu bukan orang biasa. Si monyet itu berasal dari batu es. Wah, bukan batu biasa. Dia belajar ilmu dewa zaman dahulu. 10.000 pasukan langit tak bisa mengalahkannya. Kita nggak mudah melawannya. 10.000 pasukan langit aja. Apa susahnya? Kakak lupa. Pasukan langit datang mau bunuh kita. Semua pasukan itu kakak telan sekali makan. Seekor monyet. Bawa pasukannya. Jangan anggap remeh. Sudah banyak jagoan mati di bawah tongkat besi monyet itu. Intinya, yang kita paling takut ya Sun Wukong itu kan? Jadi kalau kita tangkap Sun Wukong, selesai kan? Adik ketiga. Ada cara? Hahaha, tentu saja. Hei, kamu yang ada di sana, monster. Ini apa? Ini harta yang aku ambil dari gudang sebelum meninggalkan Lingshan. Katanya namanya botol Qiyin Yang. Berani nyuri harta Lingshan. Tidak takut Buddha marah. Hei, paman ngambil barang dari keponakan. Kenapa? Botol kata harus hormat takut. Adik ketiga, botol ini gimana melawan Sun Wukong? Botol ini punya 7 harta, 8 miligram air suci. Jadi punya dunia sendiri. Kalau ada orang di dalam, diam nggak masalah. Bicara, api besar bakar dia. Kalau tahan api, ular beracun banyak menggigitnya. Kalau ular nggak bisa membunuhnya. Terus berulang 100 tahun di dalam botol. Di luar cuma lewat sebentar. Dewa sehebat apapun masuk botol ini, kekuatannya habis jadi air nanah. Sini. Dengan harta ini, tangkap Tangseng gampang banget. Laho! 3 raja, ada jejak Tangseng 100 li dari sini. Baru bilang Tangseng. Dia langsung Sun Wukong nggak ada. Kesempatan emas. Tapi Tangseng dijaga tua muridnya. Si babi itu aku nggak kenal. Yang berjanggut lebat itu Jenderal Juanlian Kaisar Langit. Jenderal Juanlian, Kaisar Langit di sini. Aku tetap takut, Kak. Kita masing-masing hadapi satu. Kakak kedua, pakai belalamu buat menculik Tangseng. Hei, oke? Seru juga nih. Ada siluman. Pong, Aduh, mama. jangan takut guru, aku yang hadang dia. Dasar monyet bau. Pergi nggak tepat waktu. Pas siluman datang malah nggak ada. Beiji, cepat bantu Wu Jin. Oke, aku siap. Aku berangkat. Ternyata ada singa besar lagi. Jangan harap bisa maju lagi. Siapa tangkap Tangseng? Dapat 1.000 emas. Dijadikan tuan tanah. Insan kecil yang lemah ini, dengan kekuatan yang saya miliki sepenuhnya, aku akan menghancurkannya tanpa sisa. Aku tidak akan membiarkan hal ini menghalangi langkahku yang sudah terjadi. Jadi mari kita putuskan dengan cepat dan tegas, tanpa ada. Hei,
Kakak kedua, guru kita diculik oleh monster. Habislah, kalau Sun Wukong tahu aku kehilangan guru kita, pasti aku bakal kena batunya. Perintah dari Raja. Bersihkan alat masak, tebang kayu, rebus tulang manusia untuk kaldu, dan potong tangseng buat dimakan. Raja memerintah, patroli gunung lebih ketat. Xiao Zhuangfei. 叫朱晚辈。 Patroli ke bagian selatan, temukan jejak Sun Wukong. Laporkan. Raja suruh aku patroli gunung, jadi aku keliling dunia manusia. Xiao Juanfeng. 是的，大王。 Kamu siapa? Kamu juga monster asli dari Chitolik? Dari gua mana? Kamu jawab dulu. Kamu siapa? Aku Xiao Juanfeng, diangkat raja. Dadai sudah lihat? Habis rencana. Oh? Cepat ngomong, kamu siapa? Asia. Penggali utama. Kenapa aku belum pernah dengar posisi itu? Aku juga belum pernah ketemu kamu. Aku sebelumnya selalu jaga api di dalam gua. Bos bilang aku jaga api bagus. Baru saja dipromosikan untuk latihan. Nggak percaya coba lihat. Wah, benar juga dia penggali utama. Hahaha, halo Bas. Teman kerja, nggak usah sungkan. Katanya 3 bos kita di sini punya latar belakang kuat. Benar, ini juga aku dengar dari paman kedua. Dia wakil komandan di gua bos. Hihi, katanya 3 bos kita kirim surat ke Lingsan. 500 arbut datang menyambut sampai ke Istana Langit. 11 perwira semua akrab. Naga dari 4 lautan jadi teman. 8 dewa gua sering berkumpul. 10 hakim neraka memanggil abang. Wali kota tunduk memberi salam. Oh, ternyata makhluk ini juga punya majikan. Kamu bilang apa? Nggak apa-apa. Terus, raja kalian kenal kakeknya, Sun Wukong? Nggak. Sun Wukong. Siapa itu? Sun. Sun. Biar aku, Sun Wukong, masuk ke sarang. Hei, Xiao Zuanfeng sudah kembali. Bubuk manusia di sup, itu favoritku. Mereka makan manusia begitu kejam. Apa Lingshan tidak melihat? Cepat minggir! Raja memerintahkan untuk menyiram dan membersihkan tangseng. Kamu baru saja ngomong apa? Cuci tangseng? Tahu nggak? Raja baru saja menangkap tangseng. Apa? Di mana? Tangseng. Dia udah utama, mau dimakan. Melapor pada 3 raja, tangseng sudah bersih dan siap diantar. Kalian berdua menangkap tangseng muda, tapi nggak lihat si monyet. Kakak nggak usah khawatir.
Mungkin si Bimawan itu udah lari duluan. Gara-gara dengar nama besar kita. Hahaha. Tang Seng, hari ini kamu nggak akan sampai ke Gunung Ling. Teriak Amituofo juga percuma. Yang kena masalah hari ini bukan aku, tapi kalian. Apa maksudmu? Kalian kuasai Gunung Surga Barat. Hancurkan Buddha, makan manusia. Semua marah. Wah, surga nggak akan diam. Langit pasti hukum kalian. Buddha akan menghukummu. Surga sama Buddha nggak ada artinya buat kami. Tang Seng, panggil Kaisar Giok ke sini. Aku nggak bakal takut juga. Langsung, buka mata lebar-lebar. Lihat, aku punya 100.000 pasukan iblis di Gunung Shituo. Apa yang perlu ditakuti di dunia ini? 100.000 iblis. Aku cuma lihat jutaan arwah penuh penderitaan di sini. Perbuatan jahat pasti menuai balasan. Murid pertama aku pasti akan menuntut keadilan buat mereka. Ayam pihak, banyak ngomong. Masuk ke kuil perutku. Biar semuanya tidur. Cari sendiri nanti. Hei, potong Tang Seng. Jadi 10.000 bagian kita pakai buat hotpot. Ini baik. Wukong, si putra dari batu yang memiliki kekuatan luar biasa dan dikenal sebagai seorang penakluk makhluk gaib di dunia legenda China yang selalu siap membantu temannya ketika mereka berada dalam kesulitan dan tidak pernah menyerah meskipun menghadapi rintangan yang sulit. Maaf guru, saya datang terlambat. Wukong, hati-hati sama para monster ini. Tangkap dia! Guru, aku akan bawa Anda keluar. Siapa yang berhasil menangkap Sun Huzi? Si kera yang lihai dan memiliki kekuatan magis yang luar biasa, serta kecepatan gerak yang tak terduga, akan diangkat menjadi kepala Zuanfang posisi tertinggi di antara para pengawal. Gunung yang bertugas menjaga keamanan wilayah ini dengan penuh dedikasi, ketelitian, dan kesetiaan tanpa batas dan akan mendapatkan hadiah daging Tang Seng yang diyakini secara luas oleh seluruh makhluk di dunia ini dapat memberikan kekuatan hidup abadi tanpa batas waktu kepada siapapun yang memakannya, sehingga si pemiliknya tidak akan pernah merasakan usia tua yang melemahkan, penyakit yang menyakitkan, atau kematian yang datang dengan alasan usia sepanjang hayatnya. Dasar brengsek! Jangan sombong! Ayam pihak. Wukong, lepaskan bulu saya. Berani menyentuh bahkan sehelai bulu pun dari bulu saya. Siapapun latar belakang yang kalian miliki, tidak peduli seberapa kuat atau berpengaruhnya, saya tetap akan menghabisi kalian tanpa ragu, tanpa pandang bulu, dan tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun untuk kalian lolos. Aku tebas kamu! Udah mati. Cuma gitu doang. Haha, hebat bro. Tepat sekali langsung selesaiin Sun Wukong. Sun Wukong nggak ada. Sekarang kita bisa makan daging Tang Seng puas-puas. Siapa bilang aku mati? Hehe.
Dia jadi 2 orang. Aku kena lepas lagi. Bang, jangan panik. Sun Wukong bisa cloning. Dia lagi main Muk. Anakku, kamu kenal Sun Wukong? Kenapa nggak hormat? Besok kalau ketemu bosmu, kasih kamu muka dikit. Oh mati ya! Biar aku bantu kamu. Wayang. Aduh, 2 tinju nggak bisa lawan 4 tangan. Aku pergi dulu. Oh kemana? Dia hampir kehabisan tenaga. Ayo tambah semangat. Monyet itu kabur. Yang pihak. Tangseng masih di tangan kita. Dia nggak bisa lari. Dasar hebat para siluman ini. Aku sendirian nggak bisa lawan mereka bertiga. Akan kupanggil bantuan. Mangkuk ini punya. Kayu ini buatmu. Bekal buatku. Baju dan kaos kaki ganti guru. Haha buatmu. Kakak kedua, nasib guru belum jelas. Kok kamu malah bagi-bagi barang? Bagi-bagi buat apa? Kamu juga tahu betapa ganasnya para siluman itu. Guru? Sepertinya susah selamat. Aku pulang ke desa kau saja. Kamu. Kakak pertama, kamu akhirnya pulang. Guru diculik siluman. Aku tahu. Sudah tahu, tapi tetap pulang. Aku mau selamatkan guru. Bagus kamu. Si babi disuruh jaga guru malah kehilangannya. Mau dipukul. Aduh, kamunya siluman banyak. Aku bisa apa? Kak, selamatkan guru dulu. Ayam pihak. Kamu pikir aku nggak tahu jumlah monster banyak? Aku sudah pernah lawan mereka. Kalah jumlah. Gagal selamatin Shifu. Kalian ikut aku sekarang. Kita ke gua monster buat selamatin Shifu. Coba. Buka pintu. Serang. Hei monster, kaki babi datang. Monster, cepat lepaskan guru saya. Sun Hozi, kamu pernah kalah sama kami. Berani datang lagi? Tadi kami kalah juga. Sekarang saudara-saudaraku bersatu. Kita bakal gua ini sampai habis. Si monyet bawa 3 teman lagi. Tapi sayang, semua sudah pernah kalah sama kita. Gajah berhidung panjang, diam. Kalau enggak, aku pukul gigi kamu pakai garu. Berani? Ya. Ngapain banyak ngomong sama mereka? Langsung bunuh aja. Ya. Hey. Rasakan seranganku.
Menaranya sudah benar-benar hancur dan tidak bisa dipulihkan lagi. Gimana kau mau lawan aku sekarang? Kau tidak punya lagi apa-apa untuk melawanku, kan? Hampir dimakan. Si Bimawan ini tidak tahu diri. Kalau monster mau makanmu, kenapa nggak lari? Aku hadapi dia. Ditelan. Hari ini masih biksu, besok jadi kotoran. Kakak hebat banget makannya. Kakak adik, ayo kejar! Tangkap semua murid Tangseng yang tersisa! Aku adik kedua. Xiao Wei Long aja sepet kabur. Tiga. Kakak, kenapa kamu? Si Sun Wukong itu tubuhnya sekeras baja. Susah banget dicerna. Perutku sekarang kembung banget. Tidak apa-apa, Kak. Ayo kita segera balik ke gua. Suruh anak gua masak air garam banyak. Terus makan beberapa keranjang buah hawthorn. Dijamin kepala tembaga dan lengan besi pun bisa tercerna. Oke, baiklah. Ini kekuatan si tua mau. Oke, karena sudah izinkan aku masuk, biar aku urus kalian baik-baik. Kakak! Duduk dulu! Cepat ambilkan buah asin! Air garam? Mau coba tenggelamkan aku pakai air asin ya? Kamu kirim banjir biar aku tenggelam. Aku nggak takut. Aku punya perahu kecil. Gimana, kakak? Perutku sudah penuh air. Nggak tahu monyet itu sudah mati tenggelam. Belum. Aduh anakku. Aku isi perut dengan air panas. Biar kakek Sun kamu mandi. Hahaha. Hangat banget. Nyaman. Monyet di perutku nggak mati. Ha! Air garam tidak. Pakai buah asam. Oak. Hahaha, anakku. Buah gunung singa kalian rasanya jelek. Tidak sama dengan gunung buah-buahku. Cacing perut monyet. Semua buah yang kumakan malah kau yang dapat. Cucu manis, lempar lagi pisang. Kakek suka pisang. Sun Wukong, cepat keluar! Tidak mau. Sekarang musim gugur, pakai baju tipis, tapi perut hangat. Angin gak masuk. Keluar setelah musim dingin. Aduh, kakak! Sun Wukong mau di perutmu sampai musim dingin. Hayan pihak!
Kalau dia mau begitu, aku akan mengaduk perutku seperti perahu. Meminta 10 kapal, semusim dingin gak makan, biar mati kelaparan si Bimawan ini. Ha, cucu manis, kau nggak tahu soal ini. Aku ini ikut Hang Seng ambil kitab, selalu bawa panci besi besar. Kalau kau nggak kasih aku makan, aku rebus hati, usus, perut, paru-paru jadi sup campur, cukup kenyang sampai cingming. Bro, monyet gila bikin masalah kayak gitu. Tenang bro, perutmu nggak ada tempat buat dapur, dia nggak bisa nyalain api. Hahaha, siapa bilang nggak ada tempat buat bikin dapur? Di San Chafeli itu tempat yang pas banget. Waduh, kalau dia benar-benar bikin dapur di situ, asapnya bisa masuk ke hidung. Bro, bisa kehabisan napas. Wah, Terus gimana dong? gampang. Nanti Sun bisa tusuk perutmu pakai golden staff, buat lubang di pusar. Biar jadi jendela ventilasi, sekalian cerobong asap. Kamu mau tusuk pusar saya juga? Ah, kesel banget aku. Ayo, bawa racun ke sini. Yang itu. Bahkan, dewa juga bisa tumbang kalau minum godaan itu. Campur ke minuman. Biar aku minum semua. Iya. Bro, jangan sampai rugi sendiri ya. Haha, Sun Wukong kacau istana langit 500 tahun lalu. Makan pil Laojun, arak kaisar jade, buah ratu barat, sungsung phoenix, dan hati naga. Apa yang belum cicipi? Racun apa nih? Berani-beraninya coba meracuniku. Wah, ini arak enak banget. Aku sudah lebih dari 500 tahun gak minum arak. Kakak, gimana rasanya? Perasaan? Aneh. Biasanya satu gentong arak masuk, mukaku merah, kakiku stabil. Gak mabuk berat. Minum, rasanya kayak gak minum. Jangan-jangan sudah diminum habis sama monyet sialan itu ya? Enak. Arak, mantap. Hey, Mantap kakak. Arak beracun itu udah diminum habis sama monyet itu. Hehe, dia bentar lagi tamat. Ih, lucu banget. Aku tidak bisa berhenti tertawa. Setiap kali ingat momen ini, tawaku tergelak lagi tanpa henti. Semua orang di sekitar juga ikut tertawa bersama. Suasana jadi sangat ceria dan penuh kebahagiaan. Wow. anakku, gimana? Mau ngaku kalah atau enggak? Cuy! Wukong, kalau berani bunuh aku. Aku bakal langsung hajar kantongmu. Aduh, Maha Suci. Hitian dan Sang Bodhisattva, tolong maafin. Aku minta ampun buat abangku. Anakku, jangan buang tenaga. Singkat saja, cukup panggil Sun kakek. Kakek, ini salah kami cucu-cucumu tanpa sengaja menelangku. Mohon belas kasihan, tolong kasihanilah kami si lemah ini. Ampuni abangku. Kami bertiga janji akan bebaskan gurumu dan bantu kalian lewati gunung ini. Kalian bikin guru saya menderita di sini. Dan dia juga ketakutan. Guru saya orangnya halus. Gak tahan disiksa begini. Kalian harus ganti rugi. Sun Wukong, saya nggak punya harta seperti emas, perak, permata, atau batu akik. Bagaimana ganti rugi? Gimana? Gantinya? Gantinya ya kalian bertiga. Ambil tandu rotan buat guru saya duduk. Kalian angkat dan antar guru saya melewati 800 li Gunung Singa. Ada 800 tahun belum pernah kena malu gini. Wah, adik ketiga, selamatkan kakak dulu. Sun Wukong, kami bertiga sepakat sama yang kamu bilang. Cuma minta kamu cepat keluar. Oke, kamu buka mulut lebar-lebar. Biarkan aku terbang keluar sendiri. Kakak, pas dia keluar, tutup mulut, gigit si monyet hancur, lalu telan, dia nggak bisa menyakiti kamu lagi.
main-main sama aku, Sun Wukong. Aku pegang tongkat emas, kamu bebas goyang. Kakak, cepat goyang. Burung elangku hilang. Dasar monster licik. Kami menipu Sun Wukong. Aku biarkan kamu hidup. Malah kamu mau gigit aku mati. Aku gak mau keluar hari ini. Tidak keluar. Ini malah masuk lagi. Kakak ketiga, ide kamu benar-benar jelek. Nggak berhasil gigit si monyet, malah gigi aku yang copot. Sun Wukong, namamu sudah kudengar. Terkenal. Kamu unjuk kekuatan di gerbang selatan dan gedung Ling Xiao. Sekarang di jalan ke barat, lawan monster dan iblis. Ternyata kamu monyet muda. Memang hebat. Kita keluar bertarung secara terus terang. 500 tahun lalu, kamu bilang begitu? Aku marah. Tapi sekarang, apapun yang kamu bilang gak ada gunanya sama sekali. Jadi lepaskan guruku segera. Jangan buat aku menunggu lebih lama lagi. Aku sudah tidak punya kesabaran untuk berdialog lebih lanjut. Saya, guru saya, Peji. Monster, mau bawa guru saya kemana? Murid-murid, monster-monster ini sudah dikalahkan oleh Wukong. Oh, apa? Dikalahkan? Mudah. Mana Peteran? Ya Beji, aku di dalam perut singa. Tunggu setelah lewat gunung Situa, kita akan pergi. Sandash, lewat batu perbatasan itu, kita sudah di luar negeri situ. Keluar! Kami nggak berani ganggu guru Anda lagi. Iya, benar. Siapa kamu bawa guru duluan. Baik, kakak. Sunda Xiang, gurumu sudah pergi jauh. Buka mulut. Kakak, saudara Xiao, ayo kita pergi. Enggak semudah itu. Bisa kamu untuk Mereka nggak tepati janji. Dugaanku, mana mungkin makhluk itu bicara jujur. Hadang mereka! Peiji, saudara, kita bertiga maju bareng. Sayap. serahkan nyawamu. Kamu juga, angin hebat. Aduh, Kak Senior. Beiji, saudara Sha. Sun Wukong, cepat menyerah. Guru dan saudaramu sudah ditangkap. Guru, kekuatan angin.
Injek dia sampai mati! Kesania! Aku gak lihat monyetnya sama sekali. Dia mungkin sudah berlari ke arah pohon di depan taman. Atau bersembunyi di balik kerumputan yang lebat. Aku coba mencari kemana dia pergi, tapi sepertinya dia benar-benar menghilang dari pandangan. Lepaskan guru saya. Anak kita, coba rasakan ini. Sun Wukong, kamu pasti akan mati! Hah? Hebat sekali! Raja ketiga, ayo! Balik ke gua! Buat pesta! Makan daging pendeta! Siap. Adik ketiga, botol ini benar-benar bisa menahan Sun Wukong. Tenang kakak, jangan khawatir sama sekali. Dalam waktu yang tidak sampai 1 atau 2 saat saja, Sun Wukong akan perlahan-lahan berubah menjadi air nanah yang... Senjata apa? Bisa-bisanya menjebakku ke sini. Akan kucacah kau. Kuat banget dorongannya. Jangan buang-buang tenaga. Botol ini nggak bisa kau pecahkan. Nggak bisa dihancurkan. Akan kupaksa jadi besar. Jadi besar juga. Percuma. Jadi kecil. Loh, kok bisa begini? Hayang lihat. Percuma saja. Tidak ada gunanya berlawan. Siaplah rasakan siksa yang menyiksa di dalam botol ini. Semua penderitaan. Api kayak gini nggak bakalan bisa melukai aku, Sun. Ya. Lalu bagaimana dengan sarang ular? Ular. Kau cari masalah ya? Wah, putraku, botol ini nggak sehebat itu. Kok? Coba lihat lagi. Api semari. Kehabisan cara dong. Sambil aku santai sebentar. Wukong. Cifu. Aku, Sun Wukong, bebasi 3 dunia. Mengacau istana langit, masuk dunia bawah, ke istana naga. Belum pernah seberantakan ini. Hari ini malah bakal jadi darah nanah di botol ini. Cifu, Meiji, dan Shiseng pasti juga akan dimakan iblis itu. Misi mengambil kitab bakal gagal di sini. Aku malu pada Buddha, malu pada Guan Yin. Rambutku habis terbakar. Kenapa 3 ini masih utuh?
Wukong, aku berikan 3 helai rambut penyelamat. Saat genting bisa menyelamatkanmu. Ini rambut penyelamat dari... Wah, kalau nggak punya keahlian, jangan ambil pekerjaan susah. Tapi aku bisa pecahin botolmu. Haha. Ya, takdir ya. Takdir. Sekarang kita bisa keluar. Saudara ketiga, si monyet kali ini pasti sudah meleleh jadi air nanah kan? Aku masih saja khawatir. Kakak, tenang saja. Sudah lama banget. Si monyet mestinya tulangnya juga udah lenyap. Benar ya? Cepat, kasih lihat ke aku. Hahaha, orang-orang. Bawa ke depan Raja Besar. Yang mulia, ada masalah. Botolnya jadi ringan. Omong kosong. Ini harta suci Buddha. Ada energi yin dan yang di dalamnya. Bagaimana bisa jadi ringan? Yang mulia Tuan ketiga, silakan lihat dengan seksama. Sungguhan banner-banner sudah bersih dan bersih sempurna. Tidak ada sisa sedikit pun yang tertinggal di sana. Semua bagian yang seharusnya dibersihkan telah diproses. Kok bisa begitu? Botolnya kosong. Waduh, lubang di dasar botol. Siapa yang lakukan? Cucu-cucu yang baik. Ya, tentu saja kakek kalian. Itu Sun Wukong. Dia berhasil kabur. Dia berubah jadi lalat dan terbang keluar. Pukul lalatnya! Pukul lalat! Cepat, segera berikan perintah ke seluruh penjaga tutup semua pintu dengan cepat. Jangan sampai si monyet kau keluar. Cepat lari! Kita harus segera selamatkan guru dan yang lain. Para raja yang terhormat, bukankah kalian semua ingin memakan daging tangseng untuk memperoleh keabadian? Masa aku harus nyobain diri sendiri dulu? Oh, aku ini, babi tua. Setengah tahun gak mandi, dagingku bau. Mau makan, dia makan guru dulu. Gurumu itu hidangan utama. Kamu hidangan pembuka. Raja bilang, cuci dulu Jubeji, cabut bulunya, kelupas kulitnya, terus garam, dan makan buat cemilan. Aduh, nasibku si babi tua ini memang sial banget. Ayo ambil senjata, ikut aku. Gua raja ada masalah. Oke, bro. Ayo. Hei, lepaskan aku. Tolong, ada yang bisa bantu. Bego banget si kepala babi ini. Padahal dulu pernah jadi panglima Tian Peng yang terkenal di langit. Tapi sekarang perilakunya malah Cioyola tidak punya akal sehat sama sekali. Gila, penakut banget. Juwaning. Siapa? Siapa manggil? Nama Wunong dari Bodhisattva Guanyin. Sejak ikut guru, aku dipanggil Beiji. Ini tempat sepi, kok ada orang yang tahu nama aku? Siapa yang manggil nama asli aku? Keluar, cepat. Itu aku. Kamu siapa? Sembunyi kepala, nongolin ekor. Berani nggak muncul dengan damai? Aku adalah petugas dari dunia bawah yang tugasnya menarik jiwa orang. Dan atas perintah resmi dari...
Kakek, penjaga Ra, silakan kembali. Mohon kebaikan pada Raja Yamato. Dia dekat dengan Sun Wukong, kakak saya. Saya minta dia tolong sedikit. Biarkan saya hidup sehari, besok jemput saya. Ngomong apa tuh? Raja Yama sudah tentukan kamu mati jam 3. Siapa berani menunda sampai jam 4? Sebaiknya ikut saya sekarang. Jangan sampai saya pakai tali maut menjerat lehermu. Tolonglah, Pak. Lihat kondisi saya. Pasti nggak lama lagi. Mati pasti. Cuma mohon tunggu sehari. Siluman tangkap guru dan Xiao. Saya mau ketemu mereka terakhir. Ikut ke dunia arwah. Itu penuntasan guru murid. Mati nggak penyesalan. Baiklah. Surat menjemput saya. Ada 30 nama. Semuanya di sini. Tunggu saya kumpulkan dulu. Baru bawa kamu. Bisa kasih waktu sehari. Tapi saya capek jalan. Kamu ada uang nggak? Kasih sedikit buat saya. Anggap ongkos jalan. Saat ini, saya babi tua, cuma seorang biksu, hidup sederhana, mana ada uang. Kalau nggak punya uang, nggak usah banyak bicara. Langsung ikat tali dan ikut saya. Pak, jangan tangkap saya. Saya tahu, ini tali pembawa maut. Ikat di leher jiwaku langsung dibawa. Saya punya uang, ya. Saya punya uang buat Anda. Di mana? Cepat keluarkan. Kalau lama-lama, awas langsung saya bawa ke alam baka. Aduh, kasihan. Saya jadi biksu. Kadang ada umat yang kasih makan. Jadi, tiap kali saya datang, mereka diam-diam kasih uang receh buat beli makanan. Saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Akhirnya terkumpul 5 keping perak. Kemarin, waktu ke negeri wanita, saya minta tukang perak gabungkan. Tukang perak curang malah ambil sebagian. Akhirnya cuma dapat 1 tapal kuda dari 4 keping 6. Hahaha. Si bodoh ini miskin sampai nggak punya celana, tapi masih bisa sembunyikan perak. Di mana kamu sembunyikan perak itu? Cepat bilang. Cepat bilang. Ya, di telinga kiri. Ya, tanganku diikat nggak bisa ambil. Ya, kamu ambil sendiri aja. Kamu bodoh banget. Beneran 6 menit sebelum mati ya? Ya, ternyata kamu dewa penjaga kuda di langit. Monyet sialan. Sudah begini, kamu masih ngeledek aku. Masih sempat nipu uangku. Hati nuranimu udah dimakan. Anji. Dasar bodoh. Aku, Sun Wukong, jagain guru pergi ke barat, cari kitab suci. Sepanjang jalan udah ngalamin banyak penderitaan. Berjuang rintangan, ngalahin siluman dan iblis. Ayam pira, kamu malah enak-enakan. Sembunyi kerja. Simpan uang diam-diam. Emang salah kalau aku nabung? Itu uang aku kumpulkan dari ngirit makan. Bener-bener hemat. Demi punya uang buat beli kain, biar bisa bikin baju baru. Kamu enak. Tiba-tiba bikin aku takut. Ambil uangku juga. Balikin uangku cepat. Nggak kasih sep. Uang ini jadi hukuman atas tabunganmu. Sekarang uangnya jadi milikku. Ya sudah. Uang tebusan nyawa semua kasih kamu. Oh, sebenarnya kamu harus bantu aku keluar. Kalau nggak uang ini, jadi sia-sia dikasih. Santai aja. Aku udah terima uangmu. Pasti aku bakal nolong kamu. Hei, Kra, mumpung anak buahnya lagi lengah, kita kabur aja sekarang, jangan nekat lagi. 3 setan itu terlalu kuat, kita nggak bisa menang lawan mereka. Padahal kamu mantan Jenderal Tian Peng, kok malah jadi pengecut begini? Aku gak mau kabur. Selamatkan guru dan Xiao Shidi. Oh, mau lawan langsung ya? Sun Wukong!
Si Xiao Wujing yang sebelumnya telah berubah wujud menjadi bentuk lain akhirnya kembali ke wujud aslinya yang sesungguhnya setelah mengalami serangkaian peristiwa yang mengubah nasibnya. Lalu ia dengan sikap yang tidak terduga mencocokkan potongan daging manusia yang berlumuran dengan saus daging tersebut. Dan dengan tanpa ragu, sama sekali memakannya dalam keadaan mentah tanpa melalui proses memasak atau pengolahan lebih lanjut. Seolah-olah itu adalah makanan. Kakak, Sania. Aku tahu kamu pasti masih hidup. Ketua, kita bisa makan daging naga nih. Lagi mikir apa? Raja, bilang naga ini nggak boleh dimakan. Harus ditukar harta ke Istana Naga Laut Barat. Lihat apa? Kira ada yang bakal datang selamatin kamu. Ketua, asap hitam tebal yang terlihat di langit itu berasal dari mana? Apakah ada sesuatu yang terbakar di sekitar area ini? Ataukah ada aktivitas yang tidak biasa yang menyebabkan munculnya asap? Kakak, Xiao Bailong, cepat ikut cari Dashi Zhong. Selamatkan Shifu. Oh, Tiga Raja! 4 murid Tang Seng sedang mengamuk di dalam gua. Pasukan kita sedikit, tidak bisa menahan. Apa? Mereka semua berhasil kabur. Aduh, gimana ini? Aku dan kakak sudah terluka oleh Sun Wukong. Kekuatan kita turun. Senjata satu-satunya buat lawan Sun Wukong juga udah rusak. Kami 3 bersaudara nggak bisa ngalahin mereka berempat. Ini kenapa? Tang Seng masih di tangan kita. Tang Seng! Adik ketiga, punya Tang Seng pun gak ada gunanya. Lebih dari 40.000 monster di Gunung Singa gak bisa jaga wilayah ini. Gunung Singa nggak bisa dipertahankan. Masih ada kerajaan Singa. Maksudmu? Hei, kakak pertama, kakak kedua. Di kota Singa ada 1 juta monster. Kita bawa Tang Seng ke kota Singa. Pakai jumlah buat menang, Sun Wukong sehebat apapun nggak bisa lawan 1 juta monster. Benar. Biar Sun Wukong lihat betapa mengerikannya kerajaan Singa. Haha! Perintahkan semua pasukan mundur ke kota Singa. Monster! Lepaskan guru saya! Kakak monyet? Kok semua monster lari? Kakak! Monster tinggalkan tulisan. Sun Wukong, kalau benar-benar ingin menyelamatkan gurumu yang tercinta dengan sepenuh hati, beranilah datang ke kota Singa yang penuh misteri.